Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan di dalam etika. Ya, karena etika itu berbicara mengenai pengambilan keputusan tentang etika, ya. Jadi bukan hanya tentang pengetahuan definisi-definisi teori-teori etika, tetapi kita justru belajar bagaimana mengambil keputusan. Ini ada gambar apa ini, saudara? Ini gambar apa ini? Tikus, Pak. Tikus, Pak. Tikus apa ini? Tikus panggang. Tikus panggang, ya. Siapa yang pernah makan tikus panggang? Nggak ada, Pak. Masa nggak ada? Nah, untuk makan daging tikus atau tidak itu bukan masalah keputusan etis. Bukan masalah keputusan etis. Karena bagi kita orang Kristen sebenarnya tidak ada makanan yang halal dan haram. Yang haram itu adalah makanan yang hasil curian. Makan daging tikus atau tidak, itu bukan ranah keputusan etika. Nanti kita pelajari. Nah, ranah keputusan etika secara umumnya dibagi dalam dua golongan, yaitu deontologis dan teleologis. Namun ada satu lagi metode pendekatan pengambilan keputusan, yaitu kontekstual, sesuai konteksnya. Kalau lebih cocok deontologis, ambil deontologis. Yang cocok teologis, ambil teologis. Nah, maka ranahnya ranah etika kontekstual. Setiap hari kita diperhadapkan kepada pada situasi di mana kita harus mengambil keputusan. Tetapi tidak semua itu keputusan etika. Tidak semuanya keputusan etika. Ya, hanya sebagian saja keputusan etika. Tapi setiap hari kita juga diperhadapkan pada keputusan etika. Walaupun tidak selalu keputusan etika yang berat, yang rumit. Nah, pentingnya kita belajar tentang prinsip pengambilan keputusan. Ada prinsip yang diikuti dalam mengambil keputusan. Jadi saudara, belajar etika adalah belajar mengenai prinsip yang harus dipegang atau keputusan yang harus diambil oleh seorang. Ada prinsip yang diikuti itu mempengaruhi bagaimana dia mengambil keputusan. Ya, kehidupan kita itu seperti sebuah pertanyaan seperti ini sebenarnya. Ada jalan, kita mau lurus saja, atau mau belok kanan atau belok kiri. Kita setiap hari itu memikul tanda tanya. Nah, syarat untuk bisa mengambil sebuah keputusan etika yang benar, itu perlu ada aturan yang jelas, tujuan yang jelas, proses yang jelas, dan hasil yang jelas. Ini ya. Kalau keempat hal itu semua ada, maka akan sangat mudah sekali mengambil sebuah keputusan etika. Kita tahu ada aturannya. Kita tahu tujuannya itu jelas. Kita tahu prosesnya jelas, hasilnya jelas. Oh, ada aturan yang tidak dilanggar. Tujuannya baik. Prosesnya juga tidak melanggar hukum. Hasilnya juga baik. Kita kemudian akan mengambil keputusan, inilah keputusan yang benar. Atau dia jelas melanggar aturan. Ada prinsip yang dilanggar. Tujuannya memang dia jahat. Prosesnya penuh dosa. Hasilnya membuat kekacauan, kerugian kepada orang lain. Ya jelas ini. Maka kita segera katakan itu salah. Jika keempat hal itu ada, enak sekali kita mengambil keputusan. Tetapi faktanya tidak semudah itu, karena keempat hal tidak selalu hadir. Ya, misalnya diperhadapkan hari ini saudara, ada makanan yang sangat enak ini di meja. Sudah jelas
memang makanan itu untuk mahasiswa dan disajikan pada waktu jam makan, memang untuk jam itu. Dimasaknya juga dimasak yang baik, yang sehat. Hasilnya nanti pasti kenyang dan menyehatkan. Udah, kita makan. Karena nggak ada yang langgar sama sekali. Tetapi apakah selalu sejelas itu situasinya? Tidak. Nah, itulah saudara pentingnya kita belajar etika. Supaya kita bisa mengambil keputusan terbaik ketika tidak semua 4 syarat yang saya sebutkan tadi di atas itu ada. Itu pentingnya belajar etika. Nah, di dalam etika itu ada namanya keharusan. Ya, nah, keharusan itu ada keharusan hipotesis ya, dan ada keharusan kategoris. Ada 2 hal keharusan itu, hipotesis dan kategoris. Keharusan hipotesis adalah keharusan yang bersyarat atau kondisional. Nah, biasanya diterangkan dengan kata ada jika, maka, berhubung, maka. Misalnya jika tidak memakai pakaian rapi, maka tidak boleh masuk ruang kuliah. Itu harus, ya, keharusan. Atau kalau positifnya, jika mau masuk kuliah, harus memakai pakaian rapi. Jadi, kalau tidak masuk kuliah, tidak wajib memakai pakaian rapi. Ya, kewajiban untuk memakai pakaian rapi itu hanya ketika mau kuliah. Ada sebuah syarat, menjadi sebuah syarat saja. Nah, ini namanya keharusan hipotesis. Nah, keharusan hipotesis itu bukan keharusan etika. Berarti di sini keharusan hipotesis bukanlah keharusan etika. Keharusan etika itu bersifat unconditional. Bersifat mutlak. Atau biasa disebut dengan keharusan kategoris. Sudah kategori yang harus, tidak pakai syarat. Ya, unconditional artinya tidak bersyarat. Ya, ada perintah jangan membunuh, titik. Nggak boleh, alasannya apapun juga nggak boleh. Nah, kalau alasannya kita diserang, negara kita diserang, keluarga kita mau dibunuh, gimana? Masa kita nggak membunuh? Nah, itulah belajar etika. Tetapi walaupun kita harus membunuh, tetap itu berdosa. Tetap itu bersalah. Walaupun itu kadang pilihan yang tidak terelakkan. Tapi tetap berdosa. Maka perintah jangan membunuh, titik. Tidak ada kata jangan membunuh kecuali, tidak ada kata jangan mencuri kecuali, jangan berzina kecuali kalau terpaksa, jangan mencuri kecuali kalau terpaksa, kan nggak ada gitu. Hanya dikatakan jangan membunuh. Kuduskanlah hari Sabat, nggak ada kata kecuali. Ya. Tidak ada kecualinya. Semuanya pokoknya nggak ada kecuali, unconditional. Mutlak. Mengerti atau tidak mengerti, setuju atau tidak setuju, tahu atau tidak tahu, perintah itu bersifat imperatif dan mengikat. Nah, ini contoh kasus. Contoh Pak Ijo. Ini seorang mahasiswa STT. Ini kasus yang ringan saja. Pak Ijo ini minta izin kepada Bapak Asrama dan koordinator asrama. Ada Bapak Asrama, ada koordinator asrama untuk pergi melayani seorang jemaat yang sedang sakit. Bapak Asrama memberi izin dengan syarat Pak Ijo harus sudah sampai kembali ke kampus asrama pada pukul 9 malam. Ya, mengingat keamanan dan ketertiban kampus. Nah, Pak Ijo berjanji akan pulang tepat waktu.
Tetapi faktanya Pak Ijo pulang hingga pukul 12 malam. Karena ternyata jemaat yang dilayani itu sakitnya tambah keras dan harus dibawa ke rumah sakit. Nah ini Pak Ijo bingung, saya mengantarkan atau saya tinggalkan ini. Kalau saya mengantarkan, saya akan salah. Karena nanti akan melanggar aturan kampus asrama yang sudah disepakati. Tetapi kalau tidak mengantarkannya, salah. Karena bapak yang lainnya sedang sakit. Akhirnya Pak Ijo milih mengantarkannya. Resikonya adalah dia melanggar janjinya. Dia udah berjanji, melanggar janjinya. Ingat ya bahwa etika itu keharusan yang kategoris, bukan keharusan yang kondisional. Kalau udah berjanji dilanggar ya salah, walaupun ada alasan tetap salah. Nah, itu kalau etika. Nah, di hadapan Pak Asrama, kemudian Pak Ijo mengakui kesalahannya. Pak, saya memang salah, tetapi yang mengatakan saya tidak punya pilihan lain selain melanggar janji saya dan mengantarkan jemaat ke rumah sakit. Bapak Asrama mengerti, mendengarkan, mengatakan saya mengerti dengan nadanya tinggi. Tetapi kamu tetap salah karena kamu sudah melanggar janji dan aturan-aturan asrama. Janji harus ditepati. Ya orang tidak melanggar janji, hamba Tuhan, nggak bisa melanggar janji itu tidak layak menjadi hamba Tuhan. Aturan asrama harus taati. Maka dari itu kamu harus dihukum agar kamu ingat bahwa kamu pernah melanggar janji, tidak diulang lagi di masa depan. Koordinator asrama mendengar itu karena ketika menghadap itu bersama dengan koordinator asrama, lalu koordinator asrama menyelam, maaf Pak, Bapak Asram, saya minta maaf, saya mau berpendapat. Memang Pak Ijo melanggar janji dan aturan-aturan asrama, tetapi pelanggaran yang dilakukan tujuannya baik, untuk menolong orang, bukan karena dia itu pergi nonton konser musik atau janji ketemuan dengan pacarnya di luar, tidak. Tetapi kan walaupun dia melanggar, yang dilakukannya itu baik, tujuannya baik, menolong orang lain, dan juga hasilnya baik karena jemaat yang dilayani biar selamat sampai rumah sakit. Jadi Pak Ijo nggak boleh dihukum, Pak. Nah, di antara 3 orang ini, antara Pak Ijo, Bapak Asrama, dan koordinator asrama, mana yang paling beretika, mempunyai pandangan etika yang paling benar? Nah, ranah keputusan etis itu berbicara benar salah baik buruk. Nah, tadi sayangnya kadang arah yang benar dengan arah yang baik itu belum tentu searah. Arah yang buruk dan salah belum tentu juga searah. Inilah yang menjadi pergumulan dalam putusan etis. Nah, sudah saya terangkan tadi bahwa kecurangan etis adalah yang dinamakan dengan 3 ranah tadi, metode atau pendekatan, cara menggunakan etis adalah deontologis, teleologis, bukan teologis ya. Ini hati-hati ya. Hanya beda sedikit. L-nya 2 dan E-nya juga 2. Ke teologis itu kan L-nya 1, E-nya 1. Ya, ada sisipannya le. Ya. Di tengah-tengah teo. Ya, teleologis. Lalu ketiga kontekstual. Deontologis. Orientasi pengambilan keputusan deontologis adalah prinsip hukum dan aturan. Contoh kasus di atas,
Bapak asrama itu juga orang yang sangat beretika, tetapi cara mengambil keputusannya dasarnya adalah deontologis. Orientasilah prinsip hukum dan aturan. Ia mengambil keputusan berdasarkan prinsip hukum dan aturan-aturan. Secara prinsip, janji harus ditepati. Apapun resikonya, berapapun harga dibayarkan, janji harus ditepati. Nah, dalam Alkitab kita menemukan kisah tentang Yefta dalam kitab Hakim-Hakim. Yefta ketika dia berperang, dia menghadapi peperangan sangat berat sekali. Dalam peperangan berat itu kemudian Yefta bernasar kepada Tuhan. Dia minta tolong kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sambil bernasar. Tuhan, jika Engkau memberikan aku kemenangan perang ini dan bisa pulang dengan selamat, aku bernasar, siapapun yang menyambut pertama kali aku ketika pulang, dia akan menjadi kurban persembahanku kepadamu. Ternyata benar menang, dan kemudian ketika pulang, dari jauh mendengar bapaknya menang perang, sudah ada pembawa berita kabar baik. Yefta menang perang, anaknya segera menyiapkan tari-tarian. Dialah yang pertama kali menyongsong bapaknya dengan sukacita, karena bapaknya bisa pulang menang, tidak mati di dalam pertempuran. Dan anak gadisnya yang paling disayang itulah yang menyambutnya. Yefta sedih, kaget, waduh ternyata kok anakku yang kukasihi, yang paling menyayangiku, yang menyambut duluan. Tetapi bagi seorang deontologis, perasaan hati itu nomor sekian. Yang penting aturan hukum harus dijalankan. Janji harus tepati. Akhirnya anak gadisnya yang senang bapaknya pulang dengan selamat itu akhirnya malah tidak selamat. Dia kemudian dikorbankan. Ini seorang deontologis. Hati nuraninya nggak terlalu penting, hatinya perasaan nggak terlalu penting. Yang penting aturan hukum ditegakkan. Nah, dalam perilaku Kristen, cara berdeontologis adalah meletakkan aturan-aturan keagamaan secara kaku sebagai satu-satunya norma yang tidak dapat ditawar tanpa perlu mempertanyakan motivasi tujuan aturan tersebut. Tidak penting. Ya. Seperti seorang perempuan yang kedapatan berzina ini, gambar ini ya. Farisi ahli Taurat membawa nyerat kepada Yesus. Mengatakan, ini aturan dari hukum Musa harus dilempari batu sampai mati. Menetapkan hukum yang ketat tanpa menawar, tanpa bisa ditawar, tanpa ada latar belakang kenapa orang harus berdosa, nggak mau tahu, pokoknya berdosa, melanggar aturan. Tapi ada keunggulannya. Keunggulannya adalah setiap keputusan itu menjadi jelas di mata hukum. Ini gambar hukum, jelas, salah benarnya jelas. Maka orang Farisi itu kemudian membuat yang namanya 613 misvot, ya, berisi larangan dan perintah. Karena mereka harus detail. Kalau tidak detail, itu susah. Dan dari 613 mereka buat lagi lebih banyak lagi karena dunia makin berkembang. Jadi hukum agama itu lebih tebal daripada kitab undang-undang hukum pidana KUHP. Hukum agamanya malah lebih banyak. Segala itu jelas, orang tidak perlu biung-biung dalam menentukan. Ada masalah apa? Begini, Pak. Lihat undang-undang aturan agamanya gimana. Oh, itu sudah ada. Hukum. Oh, itu nggak apa-apa, lepaskan. Sudah jelas. Nggak perlu perdebatan, nggak perlu ada pengacara, lawyer, nggak perlu ada. Sudah ada semuanya detail. Kelemahannya, ya, kalau harus ada semua masalah etik harus ada aturannya, mau buat berapa buku yang berapa tebalnya, ya apalagi kasus-kasus masalah kan makin berkembang. Ya, mau membuat
berapa banyak tebal buku, mungkin satu perpustakaan pun nggak cukup untuk nulis tentang masalah kesalahan dan hukuman. Dan kalau kemudian ditulis, itu pun juga nggak berguna. Siapa yang sempat untuk mencarinya, yang menghafalnya. Kelemahan yang kedua, terkadang menghasilkan mesin-mesin hidup yang terprogram, namun mati hati nuraninya. Nggak ada hati nurani, sudah penggal saja, bunuh saja, nggak mau tahu. Nah, kita sekarang masuk kepada teleologis. Teleologis adalah berpikir menetapkan tujuan atau hasil. Ya, telos itu baik, tujuan atau hasilnya baik. Kadang hasil tidak baik, tapi tujuannya baik, nggak apa-apa. Tapi yang disasarlah tujuan dan hasilnya itu baik. Yang penting tujuannya baik, maka itu dianggap yang benar, yang beretika. Selama tujuannya pengennya baik, entah bagaimanapun prosesnya dalam mencapai tujuan dan hasil, ya prosesnya tidak dipermasalahkan. Nah, ini adalah diwakili Bapak Asrama, koordinator asrama. Koordinator asrama mengatakan apa? Tadi, kan tujuan Pak Ijo kan baik, Pak. Memang dia melanggar, tapi kan tujuannya baik. Dia melanggar itu bukan tujuannya karena untuk bolos dari asrama, untuk senang-senang dengan temannya. Enggak kok. Tujuannya baik. Jadi enggak boleh dihukum, Pak. Nah, ini Bapak koordinator asrama. Yang penting tujuannya baik. Itu yang utama. Ditambah hasilnya baik, itu lebih bagus. Cara berpikir teleologis ini dalam Alkitab diwakili dua orang pengintai ke Yeriko. Dia punya tujuan yang baik. Ya, sebuah perang itu membutuhkan informasi yang akurat. Semakin banyak informasi yang didapat tentang kota yang mau diserang itu semakin baik. Secara cerdik ia tahu bahwa tempat untuk mendapatkan informasi terbaik adalah rumah bordil. Lokalisasi. Kenapa? Karena sebenarnya para pelacur itu mempunyai banyak informasi paling banyak. Atas bos-bos mereka punya informasi banyak itu para pelacur. Ya, segala rahasia yang di kepala para pemimpin Yeriko terekam dengan baik di kepala para pelacur. Nah, akan sangat mencurigakan kalau ada dua orang pria asing masuk ke rumah bordil cuma ngeliat-ngeliat saja. Pasti sudah berhubungan dulu dengan Rahab sang pelacur ini. Nah, ini berpikir teleologis. Bapak koordinator asrama. Kita jelaskan yang kelemahannya teologis apa? Yang penting tujuannya baik, bisa kacau. Ya, dunia ini bisa kacau kalau hanya menetapkan tujuan baik, aturan ditabrak, yang penting tujuannya baik. Kacau nggak asrama kalau yang penting tujuannya baik? Bisa kacau. Lalu semua mahasiswa ketika tujuannya baik bisa pulang malam seenaknya. Sama saja tidak perlu ada aturan. Ketika tidak ada aturan, maka akan terjadi benturan-benturan. Ingat bahwa yang namanya tujuan seseorang dengan orang lain kadang-kadang tujuannya berbenturan. Jadi pendekatan teleologis nampaknya juga sangat bermoral, yang penting tujuannya baik, tetapi juga bisa menjadi kerusakan yang luar biasa. Saudara menolong orang yang minta-minta di jalan, tujuannya baik.
Kasihan dia. Ya, kasihan karena orang miskin. Ketika kita lewat di pinggir jalan atau orang minta-minta di depan rumah kita, kita kasih. Karena kasihan, tujuannya baik. Tetapi tahu nggak bahwa tindakan yang baik itu ternyata merusak mentalnya orang itu. Akhirnya, walaupun ada pekerjaan, dia tidak mau pekerjaan, dia cukup dengan minta-minta saja. Ngapain capek-capek bekerja? Ada bos yang memerintah, enakan minta-minta di jalanan. Nah, yang ketiga adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang sebenarnya dalam tanda petik mencari keputusan apa yang paling bertanggung jawab dalam sebuah konteks. Nah, pendekatannya sering juga disebut etika tanggung jawab. Mana yang paling bertanggung jawab? Di antara beberapa pilihan etis, mana yang paling bertanggung jawab? Nah, pendekatan ini berarti meletakkan semua pilihan di atas pundak individu. Kekeliruan keputusan sepenuhnya bertanggung jawab individu. Resikonya juga sepenuhnya ditanggung individu. Namun bisa juga menjadi ketidakjelasan karena tiada alat ukur untuk mengambil keputusan. Yang penting bertanggung jawab. Akhirnya anak-anak muda itu kan, ya mereka berhubungan sebelum nikah, sudah yang penting bertanggung jawab kok. Yang penting bertanggung jawab. Padahal sebenarnya namanya bertanggung jawab itu malah tidak melakukan. Seks sebelum nikah itu namanya bertanggung jawab. Ya, sudah melakukan itu namanya bukan tidak lagi bertanggung jawab. Ya, nampaknya menolong dalam beberapa kasus, namun sebenarnya juga tidak ada ketidakjelasan karena ketiadaan alat ukur sebuah keputusan. Bisa menimbulkan pemecahan kasuistik yang juga berbahaya jika individunya tidak dewasa. Bisa enggak? Misalnya, oh ya oke lah begitu, Bapak asrama juga kontekstual, lalu koordinator sama juga kontekstual, nanti orang-orang lain juga akan menuntut hal yang sama, akhirnya kacau. Atau bahkan kan itu kan tergantung konteksnya, Pak Ijo begitu karena situasinya. Nah, akhirnya bisa dimanfaatkan apa? Tergantung kecenderungan hati kita. Akhirnya kita terbiasa membuat alasan yang seakan bertanggung jawab. Lalu juga sebagai pengambil keputusan yang menghukum juga tergantung suasana hatinya akhirnya. Tergantung suasana hatinya. Ya, ini yang bahaya. Jadi semua ketiga hal ini ada bahayanya. Nah, dalam contoh pendekatan kontekstual ini adalah contoh Daud dan imam-imam di Nob. Imam-imam di Nob ketika mengetahui Daud itu melarikan diri dari Saul dan tidak sempat membawa makanan, nggak juga membawa senjata, karena kelaparan lalu minta makanan harusnya untuk imam saja, dikhususkan buat imam. Dan imam pun ketika sedang makan itu dalam keadaan kudus. Maka kemudian imam ini mengatakan, dah daripada kamu mati kelaparan, demi hidupmu, untuk saat ini, untuk konteks atau waktu sekarang ini, kamu boleh makan. Itu ambil roti persembahan. Tetapi jangan bersetubuh dengan wanita selama makan roti itu. Ya Daud ya nggak masalah, kita sedang melarikan diri. Tapi dalam kasus itu saja, ketika konteks yang lain lagi tidak akan diizinkan, kan gitu ya. Imam-imam di Nobnya ini tidak mengizinkan di lain waktu. Jadi dalam konteks waktu itu saja, karena situasi khusus. Kalau digambarkan begini ya, sebenarnya kontekstual kan nggak ada sesuatu yang jelas. Nanti kontekstualnya itu pilihannya. Tapi sebenarnya antara deontologis dan teleologis itu begini sebenarnya.
pemilihan deontologis sebenarnya itu ketika kita ambil keputusan itu sebenarnya adalah kombinasi antara deontologis dan teleologis, tetapi kecenderungan kita di mana? Nah, ada gambar di sini. Deontologis itu berbicara benar salah. Ini wilayah deontologis. Teleologis itu baik dan buruk. Tetapi ada searea lagi yang namanya tidak jelas. Ini benar atau salah sih? Nggak tahu aku. Ada area seperti yang tidak jelas benar salahnya. Ada juga area yang tidak jelas baik buruknya. Ketika kita mengambil keputusan, benar. Prosesnya benar. Prinsipnya benar. Lalu hasilnya baik. Tujuannya baik. Maka itu kemudian menjadi wilayah yang namanya putih. Baik, suci, kudus. Ya, ini keputusan yang jelas. Lalu ada suatu masalah jelas salah. Salah dan juga buruk. Tujuannya jahat, prosesnya juga melanggar, ya prosesnya salah, melanggar hukum, maka itu sudah jelas hitam. Kita akan menghindari ini. Jelas ini kita bisa hindari ini. Oh, itu jelas salah, kita tinggalkan saja. Nah, tapi ada area lagi, ada dua area lagi antara baik dan salah, benar dan buruk. Ini wilayah yang namanya wilayah abu-abu. Inilah sebenarnya kita yang perlu bergumul dengan etika. Ini juga yang hitam putih kita juga jelas bergumul etika juga. Tetapi kemudian kita tahu ketika kita sudah mengambil keputusan yang hitam, kita tahu, oh saya salah, saya berdosa. Saya harus mengakui di hadapan Tuhan. Sudah jelas. Ya, kita bisa mengambil keputusan yang salah itu, kita bisa tahu aku salah. Aku berdosa. Tetapi wilayah yang abu-abu ini, salah tapi baik, ini abu-abu kadang. Ini aku berdosa atau tidak ini. Benar tapi buruk. Berdosa atau tidak ini. Namun ternyata tidak hanya wilayah itu saja. Masih ada wilayah lain yang benar salahnya tidak jelas. Kita nggak tahu ini benar atau salah. Baik buruknya tidak jelas. Mau cuek nggak mengambil keputusan, banyak orang yang menanti keputusan itu. Langkahnya selanjutnya gimana kalau nggak ada keputusan? Kita tidak tahu itu benar atau salah. Kita tahu itu baik atau buruk. Nah, ini wilayah yang transparan. Bukan abu-abu tapi transparan, nggak jelas. Nah, saudara, dari deontologis teleologis ini biasanya masuk area kontekstualnya itu di sini, di abu-abu ini, dan area transparan. Tetapi orang yang cenderung deontologis di area abu-abu ini dia akan mengikuti aturan, mengambil keputusan berdasarkan aturan. Sedangkan orang yang cenderung teologis dia akan cenderungnya kepada hasil yang tujuannya. Maka tadi Bapak asrama deontologis di areanya kan abu-abu itu. Bapak asrama pilihnya deontologis. Koordinator asrama pilihnya teleologis. Pak Ijo tergantung konteksnya. Pilihannya saat itu yang terbaik bagi dia. Nah, lalu ada wilayah abu-abu. Nah, saudara, ternyata kalau ini ada berapa? 9 area dalam pengambilan keputusan. Ada 9 area, hanya 2 area saja yang jelas hitam atau putih. 2 area lagi abu-abu, lalu 5 area itu transparan, tidak jelas. Nah, inilah kenapa kita perlu belajar etika supaya peka hati nurani kita.
Pak.